Saudara dan saudara terkasih, Paus Benediktus sebelum Fransiskus, ketika ia terpilih menjadi paus, dia berkata, setelah Paus besar Yohanes Paulus II, ia membandingkan diri dengan Paus Yohanes Paulus II dan mengatakan setelah Paus besar Yohanes Paulus II, para bapak kardinal memilih seorang pekerja kebun anggur yang sederhana. Dia menyatakan dirinya sebagai pekerja kebun anggur yang sederhana. Lalu ia teruskan, tetapi alat sesederhana apapun, kalau itu di tangan Tuhan, pastilah akan ada gunanya. Pastilah akan berarti. Itulah yang disampaikan oleh Benediktus ketika ia terpilih menjadi paus. Pertama, ia menyadari kehebatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan. Siapakah saya sehingga terpilih? Kemudian yang kedua, dia lebih menyadari kerendahannya, keberdosaannya, kelemahan-kelemahannya. Siapa saya? Sehingga Tuhan memilih. Baru kemudian ia menyatakan karena terpilihnya itu juga karena rahmat Tuhan, maka ia siap untuk melaksanakannya. Karena percaya kalau Tuhan yang memilih, pasti Tuhan juga yang akan memberikan apa yang perlu sehingga ia dapat menjalankan panggilannya. Dan rupanya hal itu, pengalaman seperti itu sudah lebih dulu terjadi, terutama pada 3 tokoh yang disampaikan dalam bacaan hari ini. Pertama, Yesaya. Dia yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan orang hebat, bukan keturunan orang yang bisa dibanggakan, tetapi dipilih Tuhan untuk dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Betapa ia melihat Allah yang mulia itu, yang semua orang berkata memuji memuliakan dia dengan berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Barangkali itu terlalu jauh dibayangkan, tetapi bisa hal itu kita mengerti apa yang dialami oleh seorang yang bernama Scott Hahn. Dia semula melihat perayaan Ekaristi itu suatu perbuatan yang tidak baik. Bahkan dianggapnya sebagai penyembahan berhala karena ada asap, karena ada suara bergemuruh, ada orang yang memuji-muji dan seterusnya itu. Tetapi suatu saat dia sampai kepada keyakinan, oh seperti itulah kerajaan surga ketika Allah bertakhta. Sehingga ia mengalami dan akhirnya nanti berani berkata perayaan Ekaristi itu merupakan surga yang di dunia.
Kembali kita akan melihat Yesaya. Yesaya melihat, Yesaya mengalami peristiwa rohani bahwa Allah begitu mulianya. Dan ketika ia menyadari kemuliaan Tuhan yang membolehkan dan mengizinkan dia untuk mengalami pengalaman yang rohani itu, dia sadar siapa dia dan dia kemudian berkata, saya seorang berdosa, seorang yang najis bibir, yang tidak pernah menggunakan bibirnya, mulutnya untuk menyampaikan yang baik. Tidak pernah melalui mulutnya untuk menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dia seorang najis bibir. Tapi dalam kesulitannya itu ternyata malaikat Tuhan datang dan menyentuhnya dengan bara api sehingga menyembuhkannya, mengeluarkan dia dari permasalahannya. Dan ketika akhirnya Tuhan bertanya siapa yang siap diutus, maka ia langsung menjawab, inilah aku, utuslah aku. Saudara yang terkasih, ini juga yang terjadi pada Paulus. Siapakah dia itu? Dia memang orang pandai. Dia memang orang hebat, tetapi ternyata kehebatannya digunakan, dipakai untuk mencerai-beraikan, bahkan menghancurkan umat Tuhan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada kebangkitannya itu. Ia menangkapi orang tanpa membuat pengadilan dan menjatuhi hukuman pada mereka itu. Bahkan dialah orang yang berdiri di situ ketika Stefanus dibunuh. Tetapi ternyata orang yang demikian ini boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Dalam suatu perjalanannya ia melihat Allah itu sendiri. Ia menyaksikan Yesus yang berbicara kepada dia. Maka dia berkata, akhirnya menampakkan diri juga kepadaku setelah menampakkan diri kepada banyak rasul, bahkan 500 orang sekaligus. Dia boleh dan mengalami Allah itu. Dan kemudian dia sadar tentang keadaannya. Siapakah saya ini? Jelas pendosa, jelas orang yang menganiaya jemaat Tuhan, jelas orang yang membuat orang menderita. Tetapi kenapa dia yang justru boleh mengalami hal itu? Dan karena ia sadar, pastilah itu karena rahmat Tuhan, maka ia siap untuk akhirnya berwarta dan akhirnya dia berani berkata, saya tidak kalah dengan para rasul, saya tidak lebih kecil daripada para rasul, tapi saya bahkan bekerja lebih keras dibandingkan para rasul yang lainnya. Itulah yang terjadi pada Paulus. Maka tidak heran kalau dalam lagu, dalam nyanyian yang biasa kita dengar selalu dilantunkan. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Diselamatkan ketika orang masih berdosa. Diselamatkan ketika orang masih dalam kelemahannya. Tapi Tuhan menyelamatkannya. Maka ada lagu, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Hal ini tentu saja keliru ketika dibalik dengan kata-kata kita sendiri. Mari kita melayani supaya kita selamat. Salah. Kita diselamatkan dulu baru melayani.
Dan akhirnya sudah terkasih, tokoh yang disampaikan pada hari ini adalah Petrus. Dia yang bersama teman-temannya mengalami kelelahan, kekecewaan barangkali. Dan pasti dia sedih karena telah bekerja semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Dia adalah orang yang kecewa. Dia adalah orang yang sedih. Barangkali mereka waktu itu hanya diam. Mungkin merasakan mengantuk dan kelelahan. Tetapi dia diam di antara teman-temannya, membersihkan jalannya. Seolah-olah menjadi orang yang putus asa. Ya sudahlah. Hanya mungkin sedikit harapan, siapa tahu besok menjadi pengalaman yang lebih baik. Tapi ternyata tiba-tiba Yesus berkata kepada dia, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Dia sebenarnya enggan, dia sebenarnya mau berkata, yang berpengalaman mencari ikan itu kan saya. Kamu tahu apa? Kamu tidak mengerti apa-apa tentang mencari ikan. Tapi ya sudahlah, karena kamu yang minta, saya lakukan juga. Nyatanya dia menangkap ikan sangat banyak. Yang artinya Petrus mengalami pengalaman luar biasa. Mengalami dan dibolehkan Tuhan untuk merasakan betapa Allah itu berkuasa, betapa Allah itu maha baik, betapa Allah itu maha dahsyat. Dan itulah pengalaman rohaninya. Dan kemudian sekaligus pada saat itu seperti yang dialami oleh Yesaya dan juga Paulus, dia sadar, siapakah aku ini? Tuhan, saya ini orang berdosa, pergilah. Itulah pengalaman Petrus. Dan kemudian setelah itu dia dalam keadaannya siap untuk menjadi penjala manusia. Saudara dan saudara terkasih, kita semua jelas dalam keadaan kita, dalam keberdosaan kita, dalam berbagai kelemahan kita, nyatanya kita boleh merasakan kasih Tuhan itu, boleh mengalami kedahsyatan Allah itu, boleh mengalami kasih setia Tuhan yang tanpa alasan itu, boleh mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Dari sekian banyak orang yang pernah dikandung, kitalah yang sempat lahir. Dari sekian banyak orang yang sempat lahir, kitalah yang boleh mengalami kehidupan itu. Dari sekian banyak orang yang ingin beriman kepada Tuhan, kitalah yang dapat dan diberi anugerah iman kepada Kristus itu. Dari sekian banyak orang yang ingin percaya terhadap kebangkitan, kitalah yang boleh karena rahmat Tuhan meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain. Di mana banyak orang yang ingin berpartisipasi, ingin mengambil bagian dalam karya Tuhan. Nyatanya kitalah yang dipilih untuk melaksanakannya itu. Tentu saja bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena kita mempunyai kelebihan tertentu, tetapi karena rahmat Tuhanlah akhirnya kita boleh mengalami pengalaman luar biasa itu sebagai orang-orang beriman. Dan pada saat kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu, kita juga sekaligus menyadari kelemahan, kekurangan, dan juga keberdosaan kita. Tapi kita boleh percaya,
Karena Tuhanlah yang memanggil kita, yang membuat kita dapat merasakan kasih setianya, maka kita juga semoga akhirnya seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Seperti juga Paulus yang kemudian, saya siap untuk berwarta, bahkan dengan resiko apapun juga. Seperti juga Petrus, akhirnya dia siap untuk melaksanakan misinya dan juga misi gereja itu. Saudara dan saudara kasih, saatnya kita menyadari panggilan kita. Kita boleh oleh Tuhan karena rahmat-Nya merasakan kasih sayang-Nya, dan kita boleh menyadari kelemahan kekurangan kita. Tapi juga karena sadar kepada rahmat Allah yang selalu diberikan kepada kita, semoga kita siap menjadi utusannya, orang yang sebagai pribadi maupun bersama melaksanakan misi gereja, berwarta tentang Yesus Kristus yang bangkit dari mati.